Perkenalkan, nama saya Rizka Amelia, NIM 202111360, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, kelas 5C. Di sini saya akan meresum buku yang berjudul Hukum Acara Peradilan Agama yang ditulis oleh Afandi dengan tahun terbit 2019. Buku ini merupakan cetakan pertama yang dikeluarkan pada tahun 2019 dengan penerbit yaitu Setara Press. Buku ini terdiri dari 424 halaman dengan ukuran 15,5 cm kali 23 cm. Segini. Baik, langsung saja pada bab pertama yang berjudul Pengadilan Agama. Pengertian yaitu pengertian pengadilan dan peradilan. Istilah pengadilan dan peradilan merupakan dua kata yang berbeda. Pengadilan adalah tempat atau lembaga atau badannya. Hal ini disebutkan secara jelas dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, yakni pengadilan agama adalah pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Sedangkan yang dimaksud dengan peradilan, buku ini merupakan cetakan pertama yang dikeluarkan pada tahun 2019 dengan penerbit yaitu Setara Press. Buku ini terdiri dari 424 halaman dengan ukuran 15,5 cm kali 23 cm. Segini. Baik, langsung saja pada bab pertama yang berjudul Pengadilan Agama. Pengertian yaitu pengertian pengadilan dan peradilan. Istilah pengadilan dan peradilan merupakan dua kata yang berbeda. Pengadilan adalah tempat atau lembaga atau badannya. Hal ini disebutkan secara jelas dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, yakni pengadilan agama adalah pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Sedangkan yang dimaksud dengan peradilan adalah proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Yang dimaksud adalah acara pemeriksaan perkara oleh hakim di lingkungan pengadilan. Dan yang kedua, pengertian hukum acara perdata di peradilan umum dan peradilan agama. Untuk yang pertama, hukum acara perdata di peradilan umum dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 disebutkan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan di lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan di lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Karena itu, cukup cepat jika terlebih dahulu diungkapkan pengertian hukum acara perdata menurut pendapat doktrin atau ahli hukum acara perdata di lingkungan peradilan umum. Yang kedua, hukum acara perdata di peradilan agama, hukum acara peradilan Islam yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, yang artinya, aku, kata Rasulullah SAW, diperintahkan oleh Allah untuk menyelesaikan satu perkara menurut zahirnya. Sedangkan perkara sir atau hakikat, hanya Allah jualah yang paling tahu. Rumusan peradilan agama menurut undang-undang sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana disebutkan berpendapat bahwa peradilan agama disebut juga peradilan Islam di Indonesia. Karena wewenang peradilan agama mengikuti ketentuan perundang-undangan negara Republik Indonesia dan syariat Islam sekaligus. Yang ketiga yaitu hubungan antara hukum perdata material dengan formil. Hukum perdata material disebut juga hukum perdata. Pengertian hukum perdata menurut hukum perdata umum adalah peraturan hukum baik tertulis atau dalam undang-undang maupun tidak tertulis, atau hukum adat
yang berisikan mengatur hak dan kewajiban antara subjek hukum yang mengadakan hubungan hukum tersebut. Misalnya dalam jual beli dan kewarisan menurut KUH Perdata dan lain-lain. Yang keempat, perkara di pengadilan agama. Pengertian perkara lebih luas daripada sengketa. Pengertian perkara termasuk di dalamnya adalah pengertian sengketa. Sengketa berarti ada yang disengketakan atau diperselisihkan. Sedangkan pengertian perkara menurut hukum adalah baik ada yang disengketakan atau ada yang diperselisihkan, ataupun tidak ada sengketa atau tidak ada perselisihan. Misalnya A dan B mempunyai 2 orang anak kandung, yaitu C dan D. Kemudian A dan B telah meninggal dunia, di samping telah meninggalkan 2 orang ahli waris, yaitu C dan D, juga meninggalkan sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah. Jika ternyata harta peninggalan tersebut hanya dikuasai oleh C, sedangkan D tidak diberi haknya, berarti ada sengketa atau perselisihan. Bentuk tuntutan haknya adalah gugatan. Yang pertama, timbulnya perkara di pengadilan agama. Wewenang peradilan agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang bunyinya diubah dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yaitu peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak sedekah, dan ekonomi syariah. Pihak-pihak dalam perkara umumnya dalam berbicara di depan pengadilan dalam perkara berdasar terdapat 2 macam pihak, yaitu pihak material dan pihak formil. Yang dimaksud pihak material adalah orang yang mempunyai kepentingan hukum langsung terhadap perkara itu, sedangkan yang dimaksud pihak formil adalah pihak yang berbicara di depan pengadilan. Yang kelima, yaitu hukum acara perdata yang berlaku di peradilan. Peradilan agama atau disebut juga peradilan Islam di Indonesia adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia menurut pasal 18 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Peradilan agama termasuk peradilan khusus yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mewujudkan dan menegakkan hukum perdata Islam material dalam batas-batas yang ditentukan dalam undang-undang untuk melaksanakan tugas pokoknya. Maka peradilan agama memerlukan hukum formil dan hukum acara sebagai peraturan yang mengatur sebagaimana cara melakukan suatu peradilan atas suatu perkara, memberi putusan serta melaksanakan hasil keputusan hakim tersebut. Kemudian yang keenam, sumber hukum acara di peradilan agama. Hukum acara peradilan agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang diundangkan pada 24 Desember 1989, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menurut pasal 54 Undang-Undang tersebut berbunyi, hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Yang ketujuh, hukum perdata material yang menjadi wewenang peradilan agama. Peradilan agama berwenang mengadili dan memutuskan serta menyelesaikan perkara-perkara antara orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, wakaf, infak, zakat sedekah, dan ekonomi syariah. Kemudian pada bab 2, yaitu membuat dan mengajukan gugatan. Dalam bab ini disebutkan bahwa kekuasaan absolut adalah menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan yang satu dengan badan peradilan yang lain. Wewenang mutlak untuk menjawab pertanyaan badan-badan apa yang berwenang mengadili suatu perkara itu, penulis berpendapat bahwa kewenangan absolut dari suatu badan peradilan adalah kewenangan mengadili suatu perkara tertentu oleh badan peradilan secara mutlak, tidak dapat diadili oleh badan peradilan lain yang berbeda karena kewenangan mutlak dari masing-masing badan peradilan telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan kekuasaan relatif adalah mengatur pembagian kekuasaan pengadilan antara pengadilan dalam suatu badan peradilan yang sama. Penulis berpendapat bahwa wewenang relatif dari para pengadilan adalah pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang satu dengan pengadilan lainnya di lingkungan atau badan peradilan yang semata-mata ditentukan tergantung wilayah hukum masing-masing peradilan tersebut.
Pada kekuasaan pengadilan agama terdapat kekuasaan absolut pengadilan agama yang kekuasaan atau kewenangannya mengadili dari peradilan yang berupa peradilan agama atas perkara perdata tertentu secara absolut atau mutlak. Hanya pengadilan di lingkungan peradilan agama yang berwenang mengadili dan tidak dapat diadili oleh badan peradilan lain. Kekuasaan absolut menyangkut kekuasaan mengadili antar badan pengadilan yang berbeda, misalnya kekuasaan mengadili antar peradilan agama dengan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Kemudian untuk ruang lingkup perkara, yaitu yang pertama pihak-pihak yang berperkara. Maksud dari perkara adalah baik ada yang diperselisihkan atau tidak ada perselisihan, ada yang disengketakan atau tidak sengketa, yang di dalamnya tidak ada sengketa atau perselisihan peradilannya, termasuk voluntar yuridis, yaitu di dalamnya tidak ada sengketa atau perselisihan dan pihaknya hanya satu, yaitu biasanya berbentuk permohonan-permohonan, misalnya permohonan penetapan waris, permohonan izin jual, permohonan pengangkatan anak, dan lain sebagainya. Kemudian bab 3. Pada bab 3 yaitu membahas tentang proses perkara di pengadilan. Untuk pendaftaran perkara, prosedurnya yaitu yang pertama, gugatan atau permohonan harus dibuat secara tertulis berdasarkan pasal 118 ayat 1 HIR 142 ayat 1 RPG. Kemudian disahkan dengan cap jempol atau ditandatangani sendiri oleh pihak materialnya apabila ia mengajukan sendiri. Yang kedua, surat gugatan atau permohonan digandakan sejumlah pihak dalam perkara. Misalnya, penggugatnya seorang sedangkan tergugatnya sebanyak 3 orang. Maka surat gugatan dibuat 4 rangkap atau eksemplar minimal 1 eksemplarasi dan selebihnya. Bisa buku dari Hukum Acara Peradilan Agama karya Afandi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekeliruan kata atau kurang jelasnya penjelasan, saya mohon maaf. Terima kasih juga kepada Bapak dosen yang telah mengajarkan hukum acara peradilan agama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.